Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala nikmatillah wa syukurillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du, la hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa kaum muslimin rahimakumullah di mana berada, alhamdulillah pada sore hari ini di Ramadan yang ke-16 kita bisa bertemu lagi di program Ngabuburit bersama pengawas PAIS Kemenak Kabupaten Jombang. Dan pada sore hari ini, alhamdulillah telah hadir narasumber kita yang siap untuk memberikan tausiah pada sore hari ini. Dan alhamdulillah patut kita bersyukur kita masih bisa menjalankan kewajiban kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Semoga puasa kita pada hari ini benar-benar nanti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita sapa dulu narasumber kita yang sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Agus. Bagaimana di Ramadan yang ke-16 ini sudah masuk separuh dari bulan Ramadan? Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Semangat. Alhamdulillah. Dan pada hari ini kayaknya hari istimewa Ustadz ya. Karena nanti malam kita akan menikmati malam istimewa di bulan Ramadan yaitu Nuzul Quran. Mudah-mudahan kita dapat Lailatul Qadarnya. Ustadz, mohon bocorannya dulu untuk sore hari ini akan menyampaikan materi terkait tentang apa nggih? Hari nanti kita akan belajar bersama yaitu dengan tema menjadi pribadi berprestasi di bulan Ramadan dengan mengoptimalkan potensi diri kita. Alhamdulillah, tema yang luar biasa dan hebat ya. Kita harus selalu meningkatkan potensi kita. Kita tidak perlu melihat waktu, tidak melihat potensi. Kita gali potensi kita untuk sama-sama mungkin, apalagi di bulan suci ini kita tingkatkan kualitas hidup kita. Para pemirsa rahimakumullah, tentunya tidak sabar lagi untuk kita simak bersama tausiah pada sore hari ini yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Agus Salim. Beliaunya adalah GPAI di Kemenak Kabupaten Jombang dan tepatnya adalah GPAI di Kecamatan Bandar Kedung Mulyo. Untuk Ustadz Muhammad Agus Salim kami persilahkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wal dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Wassalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Al-hadis atau kama qala, yang saya hormati para alim ulama, yang saya hormati Bapak Ibu pengawas PAI, yang saya hormati semuanya yang hadir, yang pada kesempatan sore hari ini bisa bersama saya untuk bersama-sama mendengarkan ngabuburit bersama pengawas PAI di Kabupaten Jombang dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat hidayahnya pada kesempatan di sore hari ini. Kita masih diberikan kesehatan lahir dan batin, terutama kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan
puasa Ramadan yang insya Allah penuh berkah, penuh rahmah ini, dan sudah masuki di malam 17 Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya nanti bisa benar-benar meraih yaitu malam nuzulul Quran. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kedua kalinya, sholawat serta salam selalu terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan tuntunan, ajaran, suri tauladan bagi kita semuanya, yaitu berupa ajaran agama Islam. Mudah-mudahan kita semuanya yang menyaksikan sore hari ini tergolong menjadi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan syafaat dan bisa bersama-sama masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya, sedikit menyampaikan tentang kita bukan mau itu hasanah, tapi kita saling ingat mengingatkan, gitu ya. Kita saling ingatkan bahwasanya di bulan suci Ramadan ini kita benar-benar diberikan kesempatan yang luar biasa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam suasana bulan yang berkah ini, itu kita manfaatkan betul sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung bisa masuk di dalam bulan suci Ramadan pada tahun ini. Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan yang sangat istimewa bagi umat Islam. Selain sebagai bulan yang penuh ampunan dan rahmat, juga merupakan waktu yang tepat bagi kita untuk merefleksikan diri, memperbaiki kehidupan, dan mengoptimalkan potensi diri kita. Sebagai seorang pengajar, sebagai seorang pegawai ataupun karyawan, maka di dalam momentum bulan suci Ramadan ini kita manfaatkan betul. Karena apa? Karena bulan Ramadan ini bulan yang penuh kebahagiaan, penuh dengan panen pahala. Oleh karena itu, manfaatkan betul potensi apa yang ada dalam diri kita untuk meraih sebanyak-banyaknya di bulan suci Ramadan ini dengan apa yang kita miliki, apa yang kita raih. Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati oleh Allah, salah satu potensi yang perlu kita kembangkan adalah potensi dalam pribadi yang berprestasi. Dalam hal apa prestasi? Kadang kita mungkin terjebak dalam rutinitas sehari-hari, sehingga yang menjadi kewajiban kita, yang menjadi tuntunan kita itu terbengkalai. Oleh karena itu, kami mengajak di bulan suci Ramadan ini, ayo kita ambil kesempatan ini. Untuk apa? Untuk mencapai apa yang kita angan-angankan, kita cita-citakan. Kita berdoa apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi keinginan kita. Insya Allah di bulan yang penuh rahmat ini, semua doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ada 3 hal potensi yang menjadikan dasar prestasi kita. Yang pertama adalah coba kita renungkan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini, yaitu waktu yang sangat-sangat istimewa, di mana pintu-pintu surga terbuka, pintu-pintu kebaikan dibuka selebar-lebarnya, sedangkan setan semua hal-hal yang perlu terbelenggu sesuai dengan hadis riwayat yang disampaikan oleh Ahmad. Semua ini adalah kesempatan kita yang untuk kita raih, kita ambil untuk membersihkan hati dan jiwa kita, serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks ini, mari kita bersama-sama untuk meraih apa yang menjadi cita-cita dan tujuan di bulan suci Ramadan. Karena apa? Karena banyak orang yang lalai dengan tujuan utama dalam Ramadan. Mungkin di awal-awal Ramadan, orang-orang berbondong-bondong untuk saling memperbaiki ibadah. Salah satu contoh adalah sholat tarawih. Kampung-kampung di hari-hari pertama sholat tarawih pasti
penuh, halaman penuh, di dalam penuh. Tapi setelah hari kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, itu pasti jamaah banyak yang meninggalkan saf-saf sholat yang ditepati. Ada apa? Nah, ini harus kita koreksi dalam diri kita. Karena apa? Karena di dalam bulan suci Ramadan ini, tujuan kita adalah apa? Yaitu meraih la'allakum tattaqun. Yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kunci kita nanti akan meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati oleh Allah, yang kedua, mari kita manfaatkan waktu Ramadan ini mengoptimalkan potensi diri kita dalam hal ilmu dan pengetahuan. Kita belajar, terus belajar. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, kita tingkatkan belajar kita tingkatkan dalam membaca Al-Quran kita. Karena apa? Karena di bulan suci Ramadan, pahala yang biasanya hanya satu pahala yang dicatat oleh Allah. Tapi di bulan suci Ramadan akan dilipat gandakan menjadi bertikel-tikel, beratus-ratus ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jangan bosan-bosan untuk terus belajar. Jangan menjadikan diri kita ini di bulan suci menjadi orang yang lemah sehingga kita tidak bisa beraktivitas seperti hanya biasa. Jangan. Tapi dengan adanya bulan suci Ramadan ini sebagai untuk momentum memacu diri kita, sekuat apa diri kita dengan ujian kesabaran, yaitu tidak makan, tidak minum, dan menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa, tetapi dengan aktivitas-aktivitas yang seperti hanya yang kita lakukan. Ini yang harus kita laksanakan. Karena apa? Karena ilmu lah ini Allah nanti akan mengangkat derajat orang yang mempunyai ilmu. Seperti hanya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Jadi Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang akan memiliki ilmu. Jadi jangan bosan, jangan malas untuk belajar, ya jangan untuk bermalas-malas, apalagi di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan. Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ketiga adalah mari kita tetap konsisten dan istiqomah dalam menjalankan amal kebaikan. Baik di bulan Ramadan maupun setelahnya. Nah, ini yang banyak kadang-kadang dalam diri kita itu yang setelah Ramadan itu kebiasaan hal-hal yang positif seperti tadarus, sholat duha, sholat malam itu kita tinggalkan. Nah, ini jangan. Kita pertahankan, kita istiqomahkan, kita dawamkan kegiatan-kegiatan yang baik yang nantinya akan membawa kemaslahatan bagi diri kita, keluarga kita, bagi lingkungan kita, bagi saudara-saudara kita. Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati oleh Allah, janganlah kita itu menjadi seorang yang hanya bersemangat di bulan suci Ramadan. Akan tetapi kita kembali dalam kebiasaan yang tidak ada gunanya, tidak manfaat bagi orang lain, apalagi bagi diri kita sendiri. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah min dzalik. Dengan konsistensi dan istiqomah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, insya Allah prestasi, pencapaian, tujuan, dan apa yang menjadi keinginan kita, insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di malam nanti itu sudah memasuki yaitu malam nuzulul Quran, di mana Allah itu menurunkan Al-Quran, yaitu surat dalam surat Al-Alaq ayat 1-5, yang mana menjadi pedoman diri kita, pedoman seluruh umat manusia untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Hadis. Oleh karena itu, jangan lewatkan momentum-momentum yang luar biasa ini. Karena belum tentu kita nanti akan bisa kembali lagi di bulan suci Ramadan di tahun ini. Oleh karena itu, kita hanya bisa berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang, diberikan umur yang barokah, diberikan rezeki yang barokah. Sehingga apa? Sehingga kita hanya bisa berdoa kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan di tahun yang akan datang, kita bisa kembali lagi menjemput, bisa kembali lagi menikmati
bulan suci Ramadan yang penuh dengan ampunan dan rahmat. Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mungkin sedikit yang bisa kami sampaikan, apa yang menjadi motivasi dan apa yang saya sampaikan mudah-mudahan menjadi hal yang positif, menjadi hal yang baik untuk diri kita sendiri, khususnya untuk saya sendiri, umumnya untuk panjenengan semuanya. Dan saya berharap bahwasanya apa, yaitu memperbaiki diri saya sendiri, untuk apa? Untuk saya sendiri. Dan umumnya adalah untuk orang lain. Dengan tujuan apa? Bahwasanya kalau kita menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, maka insya Allah kita akan dikenang meskipun kita sudah meninggal di dunia ini. Pasti akan terkenang hal-hal baik apa yang kita tanamkan saat kita masih hidup. Kurang lebihnya mohon maaf apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat di dini wa dunia akhirah. Akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Luar biasa Ustadz, mengingatkan pada diri saya juga akan disampaikan bahwa memang benar nggih, kita mumpung ini kita bisa ada di bulan yang penuh berkah ini, bulan yang penuh maghfirah, ini adalah merupakan ijabah dari doa-doa kita di 2 bulan yang sebelumnya, mulai dari bulan Rajab kita sudah berdoa nggih, sudah berdoa ya Allah balikna pada syahrul Ramadan, Sya'ban, kemudian sampai Ramadan, dan alhamdulillah doa ini diijabah oleh Allah dan kita bisa menikmati di bulan suci. Karena kita sudah diberikan kenikmatan untuk bisa bernafas di bulan yang penuh rahmat, untuk itu kita harus ingat bahwa di dalam potensi diri kita harus kita tingkatkan untuk menuju berprestasi. Ya Ustadz ya. Memang Ustadz Nun Sewu, kalau di awal-awal Ramadan memang itu sudah kebiasaan, tidak siapa-siapa saya juga nih. Jadi kalau masih awal-awal kita masih semangat sekali untuk tadarus, kita semangat bertarawih. Tapi kalau sudah di tengah-tengah ini sudah agak loyo. Darusnya sudah mengalami kemajuan Ustaz. Kemajuannya biasanya 3 juz, 1 juz. Dan di musala-musala juga demikian. Yang malah pengajian itu softnya ya. Alhamdulillah dengan diingatkan Ustaz tadi, mudah-mudahan kita bisa introspeksi diri lagi untuk tetap semangat dengan mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita untuk memanfaatkan baik itu mulai potensi ilmu kita, amal kita, kemudian mungkin sedekah kita, ya Ustaz, ya. Dan ibarat kata gini Bu, ibarat kata itu orang terawih itu saya ibaratkan sebagai pertandingan sepak bola. Gitu. Nggih. Awal-awal itu kan babak kualifikasi. Semangat gitu ya, berebut bolanya di Babak kualifikasi itu, iya, kualifikasi pasti semuanya akan bertanding. Iya, Maka iya. nanti akan di kualifikasi, setelah itu nanti akan ada quarter final, ada semifinal, ada betul, nggih. Sebab kita masuk pada semifinal dan final, la'allakum tattaqun ya. Iya, betul. Nah, itu nanti kita bisa sampai final nih. nggih, sampai finalnya kita bisa memperoleh la'allakum tattaqun, muttaqin, tergolong orang yang muttaqin. Itu nanti kita tahunya ketika sudah keluar dari Ramadan, Ustaz nggih. Apa yang kita lakukan setelah Ramadan? Apakah kita masih istiqomah dalam menjalankan amal-amal di Ramadan ini nggih. Memang ya, kalau di Ramadan ada penyemangat banyak, mungkin dari di musola-musola atau di masjid yang selalu menggaungkan tadarus, akhirnya kita terinspirasi juga. Tapi di luar Ramadan nanti kita tidak tahu. Tapi kalau kita benar-benar golongan muttaqin, insya Allah ya, kita bisa istiqomah, mudah-mudahan ya Ustaz ya, itu doa kita. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz atas tausiahnya, atas berbagi ilmunya kepada kita semua, dan semoga itu menginspirasi kepada kami, khususnya juga pada pendengar kaum muslimin di mana berada, walaupun kita sudah masuk di hari kedua ini ya, sudah masuk hari
dari 10, 30 kita bagi 3 ini sudah berdua, ketiga, apalagi di akhir-akhir itu banyak kalau kaum ibu itu sudah disibukkan dengan berbelanja lah. Itu mudah-mudahan kita tidak lalai juga dalam beribadahnya. Ya. Nah, terima kasih atas ilmunya, berbagi ilmunya, tausiahnya semoga bermanfaat buat kita semua dan para pendengar pada umumnya. Dan para muslimin rahimakumullah di mana berada, demikian yang bisa kita sampaikan kami bersama dengan Ustadz Muhammad Agus Salim. Semoga kita semua para pendengar di dalam melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini selalu mendapat hidayah dan taufik dari Allah sehingga nanti kita selalu bisa meningkatkan amal ibadah kita bisa meningkatkan sedekah kita terutama ya, juga meningkatkan iman kita sehingga nanti ketika kita keluar Ramadan kita benar-benar punya predikat muttaqin. Amin. Terima kasih dari kami apabila ada salah dan salah kata dan salah ucap, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Usikum banafsi bitaqwallah wa huwa mafiq amit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. berbuka. Terima kasih Ustaz. Dan sami selamat puasa. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.